Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah memasuki sesi routing. Di sini kita langsung aja ke modul satu yaitu static routing. Di sini ada beberapa materinya. Yang pertama itu teori routing protokol, kemudian pengenalan static routing, kemudian implementasi konfigurasi static routing, kemudian topologi 3 router, kemudian kita akan mengkonfigurasi routing statik, topologi 4 router, konfigurasi routing statik, konfigurasi topologi VLAN, sama yang terakhir konfigurasi static routing. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu teori routing protokol ya teman-teman. Nah, untuk pengertian penjelasan routing sebelum kita masuk ke static routing itu atau protokol yang ada pada routing. Nah, jadi routing itu adalah proses pengamalian keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Nah, routing ini juga dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirimkan. Nah, jadi misalnya contohnya itu routing itu misalnya di sini kita punya PC. Nah, di sini kita ingin mengirimkan paket dari PC A ini, PC A ini terletak misalnya di Bandung. Nah, kalau misalnya ke PC B itu terletak ada di Jakarta ya, teman-teman. Nah, routing ini berfungsi untuk menentukan jalur terbaik. Intinya, itu menentukan jalur terbaik yang akan kita lewati. Nah, misalnya di sini itu ada router A, di sini ada router B, di sini ada router C. Nah, misalnya di sini router A, di sini router B, di sini router C. Nah, di mana router A ini dia itu mengarah ke Pekalongan. Nah, lalu router B itu mengarah ke Bandung, ke router A. Dan yang terakhir itu router C ke Jakarta. Nah, lalu ketika kita memiliki paket yang akan dikirimkan ke Jakarta, apakah kita akan melakukan pengalingan? Sebetulnya bisa aja ya teman-teman lewat pengalingan. Nah, tapi nantinya itu bakal muternya itu jauh, harus melewati beberapa kota harus yang seharusnya sampai ke Jakarta. Tapi di sini kita mempunyai jalur dekat yang melalui nah sih. Tapi kita memiliki jalur yang lebih dekat ke Jakarta yaitu melalui router C C itu. Dan kita hanya memiliki jalur tercepat yaitu router C. Nah, routing ini dia mengambil keputusan untuk jalur terbaik yang mana yang bisa saya gunakan untuk mengirimkan paket agar pertama itu paket dikirimkan secara cepat dan efisien. Nah, lalu logikanya itu kita ngambil jalur yang di sini ya teman-teman, yang paling cepat supaya cepat sampainya bisa saja ke Pangalengan. Pasti itu kita akan jauh lagi, akan muter lagi ya teman-teman. Maka dari itu kita mengambil jalur C ya teman-teman, yaitu router C. Nah, seperti itu untuk analogi sebuah routing. Nah, ghost routing ataupun tujuan routing di sini itu menentukan jalur tercepat. Nah, atau paling efisien untuk pengiriman data. Nah, yang kedua itu menghubungkan beberapa jaringan berbeda. Nah, baik dalam skala lokal maupun global. Nah, selain itu routing juga bisa menghubungkan beberapa jaringan berbeda. Nah, yang ketiga itu menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau rute C itu down, kalau ada gangguan itu bisa pakai jalur alternatif tadi ya teman-teman melalui router A. Nah, lalu yang terakhir itu ada menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pemilihan route jika jalur utama terputus. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada 3 router, teman-teman kalau misalnya router jalur ke Jakarta itu jalur utama itu mati, otomatis itu akan berpindah ke jalur A ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada protokol routing. Protokol routing itu di sini memiliki 3 protokol. Yang pertama ada static routing ataupun routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Nah, setiap rute ini ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Nah, bayangin teman-teman static router di sini itu konfigurasi protokol routing itu yang dikonfigurasikan secara manual satu persatu. Nah, nggak kebayang kalau misalnya nanti kita memiliki 100 router ataupun 10 router aja kita itu bakal capek ya teman kalau konfigurasinya itu secara manual satu persatu. Nah, yang kedua itu ada protokol yang memudahkan engineer yaitu dynamic routing. Kalau dynamic routing ini kebalikan dari static ya teman-teman. Jadi itu dilakukan secara otomatis ya teman-teman oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Nah, router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Nah, di sini kita pengenalan saja dulu ya teman-teman. Yang terakhir itu ada default routing. Nah, kalau default routing itu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, default routing itu biasanya eh,
kita tidak memiliki rute yang tidak spesifik atau alamat yang spesifik. Nah, jadi di routing ini IP address-nya itu 0.0.0 gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang konfigurasi di 0.0.0 itu tidak salah ya teman-teman. Itu merupakan default routing ya teman-teman. Ketika kita tidak memiliki route spesifik ya teman-teman. Nah, nanti diarahkan ke dalam halaman 1.7. Jadi defaultnya itu 0.0.0.0. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas mengenai static routing terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui pada intinya static itu eh, secara manual ya teman-teman konfigurasinya. Kalau dynamic itu secara otomatis, dan yang terakhir di routing itu udah dari sananya 0.0.0 ya teman-teman gitu. Nah, mungkin itu untuk teori routing protokol. Kemudian kita pengenalan static routing ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah diketahui ya static routing pada perkenalan sebelumnya. Dan static routing ini adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Nah, nanti itu router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan merubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, jadi intinya itu adalah static routing ini adalah rute yang kita konfigurasikan secara manual. Nah, di sini kita langsung aja ke konfigurasinya ataupun ke pengenalan secara simulasinya ya teman-teman seperti apa. Nah, contohnya di sini itu kita menggunakan router dua dua dulu aja. Nah, di sini kemudian PC dan terakhir itu kita hubungkan dengan kabel. Di sini kita sudah selesai. Seperti kita analogikan sebelumnya itu kita di sini punya hanya dua router saja. Nah, jadi contoh studi kasusnya itu misalnya itu di sini kita punya kelas ruangan A. Nah, di sini kita kasih nama ya teman-teman. Router satu ini, oh di sini kita ganti dulu yang router satu ini karena ini ada. Di sini kita router 2. Kemudian sini kita ganti ke router 1. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki dua ruangan ya, misalnya atau dua sekolah. Karena ini router ini sifatnya global ya, teman-teman. Jadi, sifatnya itu router ini menggabungkan dua. Nah, jadi sifatnya itu router ini menggabungkan router yang berbeda. Kalau misalnya satu sekolah itu jaringannya masih sama. Nah, jadi kita analogikan di dua jaringan sekolah. Nah, ada sekolah A dan ada juga sekolah B. Nah, di mana sekolah B ini merupakan satu sekolah yang sama namun jenjangnya itu berbeda ya, teman-teman. Misalnya di sini ada SD-nya bebas ya, teman-teman. Misalnya SD di sini SD, di sini SMP ya teman-teman. Nah, tapi karena kedua gedung ini masih dalam satu yayasan ataupun dalam satu sekolah, nama sekolah yang sama, nah maka di sini itu diharuskannya terhubung antara PC ketiga dan PC 4 atau jadi kita ganti dulu nama PC-nya aja ya, biar kepusing. Nah, maka di sini diharuskannya ini terhubung antara PC 1 dan PC 2 ini ataupun router 1 dan router 2 ini. Gimana caranya itu tidak bisa langsung asal menghubungkannya saja ya, teman-teman. Kalau misalnya kita di sini kan biasanya jadi beda konfigurasinya dengan menghubungkan interplan. Nah, jadi kalau routing itu kita perlu menambahkan yang namanya IP max hop. Nah, ataupun bisa disebut IP jalur ya, teman-teman. Nah, kita misalnya di sini itu IP, kita tentukan dua IP-nya. IP untuk si PC adalah kita tulis 172.16.10.0/24. Nah, nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda, ketika kita konfigurasi IP address di sini, pasti harus ada yang namanya kita konfigurasi juga IP default FAP gateway ya teman-teman. Jadi IP gateway ini dia merupakan IP yang dikonfigurasi yang ada pada rutenya sendiri. Jadi selanjutnya itu divisinya itu kita akan mengkonfigurasi IP dengan menggunakan 172.16.10.1 ya teman-teman. Titik 2 ya teman-teman. Ini 172.16.2 Nah, sudah di sini kita coba konfigurasi IP-nya dengan network yang berbeda. Misalnya di sini 162.18.10.1/24. Lalu yang terakhir di sini 162.18.10.2/24. Nah, ini contoh IP-nya. Jadi di sini untuk SD di sini dia memiliki IP 172.16.1 untuk IP routernya. Nah, atau IP gateway-nya. Untuk PC-nya itu 172.16.10.2 ya, teman-teman. Nah, di sini
di router kedua IP gateway-nya adalah 162.18.10.1. Nah, untuk yang IP yang di sini 162.18.10.2 ya teman-teman. Nah, di mana itu konfigurasi IP yang bisa kita konfigurasikan sebetulnya itu biasanya ini aja ya teman, dua ini. Tapi ketika kita sudah melakukan konfigurasi routing ataupun antar router, itu kita perlu menambahkan yang namanya IP network atau biasa disebut juga IP jalur gitu kan. Nah, IP jalur ini untuk apa? Nah, di sini kita ketik dulu misalnya di sini, misalnya di sini 10.10.10.1/30 ya teman-teman. Kalau di sini 10.10.10.2/30. Di sini kita jelasin dulu tentang mengenai kenapa di sini harus ada IP jalur atau network. Nah, jadi yang seperti sebutannya juga ya teman-teman, seperti sebutannya jalur di sini ada diibaratkan IP ini sebuah jalan. Nah, ketika kita memiliki alamat atau IP address 172.16.1.2 itu kita ingin mengirimkan paket ke 162.18.10.2 itu gimana caranya? Ketik di sini pasti caranya itu ketika kita ke kantor pos ingin mengirim paket, di situ ada terjelas nama pengirimnya, lalu nama yang ditujunya siapa, dan yang terakhir itu ada yang namanya alamat. Nah, atau jalan ya teman-teman. Nah, kita sebut aja jalan supaya bisa kita bisa membedakan alamat IP address dengan jalan. Nah, jadi jalannya itu jalan mana ya teman-teman? Nah, ketika kita mau ping ke sini itu maka jalurnya itu harus melewati mana dulu. Nah, jadi jalan apa? Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan itu misalnya mau kirim paket dari SD ke SMP itu Bandung ke Yogyakarta atau ke Jakarta itu bisa paket ke Jakarta, pasti di situ ada alamat rinci atau ada jalannya. Nah, jalan Babakan Cianjur atau berapa, nah itu merupakan jalan biasanya diletakkan di pos ya teman-teman, supaya tukang parkirnya itu tidak salah jalan atau salah jalur ya teman, atau salah rute. Nah, di sini juga sama, pada routing juga diperlukan jalan seperti itu. Nah, disebutlah IP network atau IP jalur. Nah, beda ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita konfigurasi routing itu memiliki tiga jalur, tiga IP atau tiga alamat. Yang pertama itu adalah gateway. Nah, di mana gateway ini menjadi pusat atau ketika IP dari jaringan luar itu ingin ping ke jaringan kita. Nah, pastikan kalau setiap PC itu memiliki IP yang berbeda ya teman-teman. Nah, maka dari itu pusatnya itu ada ya teman-teman, seperti kode pos itu, kode posnya itu adalah IP gateway ini. Nah, setelah itu ada juga kita menyentuhkan alamatnya atau jalannya ya teman-teman. Nah, jalannya yang ada dari destination atau IP address yang kita tuju ya teman-teman. Nah, di mana alamatnya itu merupakan IP network ataupun IP jalur. Nah, mungkin sampai situ ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita mau ping sini ke sini itu kita perlu menanyakan dulu dari PC satu itu tanya ke router kayak, "Hai, itu saya ingin mengirimkan sebuah paket ke alamat atau ke IP address 162.18.10.2. Nah, jalannya itu jalan mana? Nah, harus lewat dulu kemana? Nah, rutenya itu yang mana?" Nah, maka dari rute ini dia akan melihat kalau misalnya teman-teman belajar, kalau ada informasi seperti ini kita no aja, kemudian enter. Sebelumnya ada teman-teman sudah mempelajari ARP table pada switch ya teman-teman. Kalau pada router itu untuk melihat data ya teman-teman. Kalau pada router untuk melihat sebuah data itu, kalau pada router itu kita suatu suatu jalur itu rute atau IP route atau itu melalui IP route, so IP route. Sini kita bisa lihat itu ada tabel routing ya teman-teman. Kalau misalnya dalam sebuah switch itu disebut dengan istilah ARP table. Kalau misalnya di dalam router itu table routing ya teman-teman. Kenapa di sini belum ada? Karena belum ada IP ataupun konfigurasi apapun di routernya. Nah, singkatnya itu PC1 bertanya ke router, itu router melihat routing table atau route yang setelah itu dikirimkan ke router 2. Dari router 2 itu setelah melihat tabel routing juga, so IP-nya itu baru dia diarahkan ke alamat yang dituju ya, yaitu PC2 ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk pengenalan static routing. Kemudian kita lanjut ke implementasi konfigurasi static routing ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita akan konfigurasi dulu di sini. Sini kita coba akan konfigurasi dulu interface. Oke, 0 sampai 1. Kemudian no shutdown. Kemudian di sini kita konfigurasi di interface G00. Karena di sini tidak ada VLAN, jadi di sini tidak membutuhkan sub interface ya teman-teman. IP address untuk ke arah PC dulu ya teman-teman, 172.16.10.1 255.355.355.6.
Lalu alamat to IP jalur ya teman-teman. Kemudian interface G0C1, kemudian IP address 10.10.10.1 255.255.252. Nah, di sini sudah beres. Teman-teman, sekarang kita coba konfigurasi di router 2. Kemudian interface get 0 set 0 no shutdown. Kemudian IP address 10.10.10.255.255.255.252. Nah, kemudian interface get 0 set 1 IP address. Kemudian di sini no shutdown. Kemudian tambahkan IP address 162.0.18.10.2.255.255.0. Nah, di sini udah beres ya teman-teman. Kita cek tabel routingnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ketika kita mencoba cek soal IP route itu di sini ada beberapa kode. Kalau misalnya seperti ini C, jadi tinggal lihat aja C ini connected ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada L ini biasanya di sini L ini lokal ya teman-teman. Jadi ini itu jaringan lokal ya teman-teman. Ya kalau misalnya connected ini biasanya dia menggunakan IP network jadi 10.0. Nah, di sini jaringan lokalnya itu ada dua, yaitu 10.2 dan 168.10. Konektoran lokal juga di sini teman-teman sudah beres ya teman. Untuk konfigurasi IP address-nya. Dari sini kita lihat di sini di router 1 Doso IP. Nah, di sini juga C connected ke ini lokal. Tapi di sini belum punya jalan, bisa teman-teman lihat belum punya jalur untuk mengarah ke 10.2. Nah, karena ke 162.18.2 itu di sini baru yang ada hanya IP router itu sendiri. Lalu bagaimana kita menambahkan jalur IP dan alamat IP dan jalurnya? Di sini kita tambahkan IP route. Nah, di sini kita tambahkan IP route-nya 162.18.10.0 gunakan networknya, lalu 255.255.255.0. Setelah itu kita tambahkan, setelah itu kita tambahkan IP kitanya ya teman-teman, IP jalur ya teman-teman, 10.10.10.2. Nah, jadi ketika kita ingin IP route, di sini adalah route IP ataupun router IP 162.18.10.0 itu jalannya ke rutenya si 10.10.2 ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya mau ke 162 jalurnya itu ke 10.10.2 ya teman-teman, langsung aja kita enter dan kita cek lagi densol IP route. Nah, di sini sudah ada statik. Nah, ketika kita mau ke IP 162 itu via 10.10.2 ataupun lewat 10.2 itu kan sini udah beres ada 10.2 dari si 16. Selanjutnya itu router kedua kita akan menambahkan juga hal yang sama 172.16.10.0.255. Lalu di sini kita menambahkan kalau misalnya kita ke IP 172.16 itu kita pasti akan mengarah ke router 1 yang dimana router 1 memiliki IP jalurnya 10.1. Kemudian enter. Nah, lalu IP ini sih ada. Nah, kalau misalnya kita mau ke 172 itu via 10.1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan memberikan IP pada PC 1 dan 2 itu ya teman-teman. 172. Nah, di sini 62 10 titik
kita ubah 2, sini titik 4, kemudian 162.18.10.4 255. Nah, dan yang terakhir 162.18.10.2. Sini belum dikasih gateway teman. 172.16.10.1. Nah, kita sini coba ping antara paket ya teman-teman. Dari PC 1 ke PC 2 ini masih in progress ya teman. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah sukses tuh ya teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman. Ping 162.18.10.4. Sini sudah reply. Itu artinya kita sudah bisa konfigurasi static routing di kedua routernya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk implementasi konfigurasi static routing. Kemudian kita lanjut ke topologi 3 router ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai static routing bagaimana jika kita mempunyai misalnya kasus static routing dengan 3 router. Nah, di sini kita pakai bebas saja, teman-teman. Dari router 2 sini. Nah, di sini kita menggunakan 2911, lalu di sini kita tambahkan PC. Nah, di sini kita sebenarnya untuk konfigurasi konsepnya sama aja ya teman-teman, di sini supaya lebih ini teman-teman untuk pemahaman teman-teman tentang static routing. Jadi kita konfigurasi IP, di sini kita kasih dulu IP terlebih dahulu. Untuk IP jalurnya itu di sini kita buat network yang berbeda, yaitu 20.20.20.1/30. Kenapa kita menggunakan 30? Karena kalau misalnya menggunakan 24 itu hambur IP ya teman. Hanya kenapa 3, jadi kita gunakan yang 30 karena nah di sini IP-nya itu 192.16.10.1 kemudian 192.168.10.2. Di sini kita rapikan untuk jalur kedua. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Untuk IP address-nya di sini kita masukkan dulu ya teman-teman. Aja. Kemudian interface G0 sys0 shutdown. Kemudian kita tambahkan IP nya dulu ya teman-teman. IP address 20.2.2.2.255.255.252, kemudian enter. Interface G011 0 shutdown IPI 192.10.2. Nah, setelah itu kita konfigurasikan juga di G interface G0/2 yang shutdown, lalu tambahkan IP address-nya 20.30.1.255.2. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP address juga di sini ya teman-teman. IP address-nya itu di sini 192.16.10.4 19.16.10.2.
Di sini sudah ya teman-teman. Di sini kita ubah dulu. 2 di sini 4. Dari sini sudah beres. Jadi kita akan buktikan dulu terlebih dahulu, pin dulu sebelum memasukkan static routing ya teman-teman. Belum melihat before afternya itu. Before, ini beforenya teman-teman, sebelum di static routing pilot itu mau kita klik 2 kali juga masih pilot ya teman-teman. Nah kalau kita testing juga nggak akan berhasil ya teman-teman. Nah pasti di sini destination host unclable gitu kan. Dia tidak menemukan rute untuk mengarah ke IP 192. Nah, kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya itu mengkonfigurasi rute statik ya teman-teman. Nah, di sini gimana sih kalau misalnya kita konfigurasi di dalam 3 router ya teman-teman? Maka teman-teman kita harus memasukkan atau mendaftarkan terlebih dahulu IP dari 192.16.10 di router 1 dan di router 2. Nah, untuk jalurnya itu bagaimana ya teman-teman? Nah, jalurnya itu tetap ya teman-teman. Nah, selain itu untuk di router 1 kita harus mendapatkan IP jalur dari router ke 2 dan 3 ini ya teman-teman. Karena di sini dia tidak akan mengenai ya teman-teman, tidak akan bisa sampai ke sini atau tidak mengetahui jalur kedua dan juga IP anonim. Nah, jadi di sini adalah kalau di router 1 ada 2 hal yang harus dikonfigurasi ya teman-teman. Kita langsung aja masuk enable kita masukkan IP route 20 titik 0 kemudian 255 titik 255 titik 255 titik 252 kemudian kemana ini arahnya atau jalurnya. Jadi sebelum ke IP address yang di sini kita harus memasukkan dulu IP jalur yang ada di antara router 2 dan router 3 ya teman-teman, karena di sini belum ada data untuk ke router 2 IP jalur ataupun ke router 3 ya teman-teman. Maka di situ kita harus memasukkan terlebih dahulu IP network channel. Karena kita masukkan gateway-nya mau sebanyak apa filter di sini ya tetap akan melalui 10.10.2. Nah, maka kalau misalnya sini kita ada 5 rute, lalu 2 rutenya lagi kita tinggal menambahkan IP jalurnya dan next hopnya atau rutenya tetap menggunakan IP gateway yang ada di sini ya teman-teman, ataupun router yang ada di sampingnya atau di sebelahnya ya teman-teman, tetangganya yang dimasukkan dia hanya mendaftarkan IP untuk jalurnya itu akan tetap ya teman-teman. Yang selanjutnya itu kita masukkan IP route dari IP address yang kita daftarkan yaitu 192.0.116.10.0. Nah, IP segmennya gateway-nya itu tetap yang diusul IP route. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan ada 20.0 itu melakukan jalur yang kedua untuk menuju ke 192. Ini juga ada sudah ada 2 jalur yang kita sudah tambahkan. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan jalur di router 2. Di router 2 itu perlu menambahkan IP route dari 192.16. Kita tidak perlu menambahkan jalur ini ya teman-teman, karena di router 2 sudah ada IP. Kita lihat jadi kita tidak usah mengkonfigurasi 20.20.0 lagi karena dia udah ada di sini datanya ya teman. Kita tinggal mengkonfigurasikan 192 ya teman. 192 116.10.0.255. IP nasionalnya itu 10. Kalau sudah di dalam router 2 hanya cukup mengkonfigurasi satu aja. Nah, lalu selanjutnya di router ketiga ini kita harus mengkonfigurasi dari router 1 ya teman-teman. Kalau tadi kan kita bisa lihat dulu IP dari router keduanya ya teman-teman. 162.18.10. Lalu titik 0 20 titik 1. Di sini kita udah punya 20 dua udah punya ini. Tapi sih kita belum ada ya teman-teman. Belum ada data ke 10.10.2 ya teman-teman, atau 10 jalur pertama untuk melewati PC 3 ya teman-teman. Sini kita menambahkan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya baru bisa menambahkan 172 16 titik 10 tapi ya teman-teman lewatnya ke 20 Nah, di sini kita sudah dalam konfigurasinya. Jadi kalau misalnya menggunakan tiga router seperti ini, teman-teman tidak usah bingung karena routing itu sendiri adalah konfigurasi penentuan jalur terbaik ya teman dan jalur terdekat ya teman agar pesan itu dapat disampaikan secara cepat dan efisien. Nah, maka dari itu kita hanya perlu mendaftarkan 10.10.1 atau 10.0 networknya. Lalu lewat mana jalurnya? Jalurnya itu lewat sini. Nah, bagi itu pun sebaliknya kita perlu mendaftarkan IP network dari jalur setelah router kedua. Nah, dan penambahan networknya itu berapa? Tetap menggunakan IP gateway ataupun IP route yang terdekat yaitu 10.10.2. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, begitupun ketika kita ingin ke 192.16.10 itu kita hanya perlu dari konfigurasi dari 10.2 aja ya. Dan mau router berapa? Karena dianalisiskan itu jika kita mengirimkan sebuah pesan dari si PC 2 dari PC 1 ke PC. Nah, karena jika dianalisikan, jika kita mengirimkan sebuah pesan dari PC 1 ke PC 3 itu, dia akan melewati router satu. Router satu itu menanyakan bahwa 19 router satu dia menanyakan bahwa 1.19.16.10 itu di mana alamatnya. Nah, misalnya ketika PC ingin PC di PC 1 pengen ke PC 3 itu dia menanyakan, "Hai router, aku ingin mengirimkan pesan ke 192.16.10 harus lewat jalur mana dulu?" Nah, jalur satu akan melihat tabel routing lalu menentukan jalur tercepat yang terbaik itu melewati 10.2. Nah, router satu pun juga membahas harus ke root atau rute 10.2 ya. Nah, dia pergi ke router kedua. Nah, dari router 2 dia bertanya kembali. Nah, hal router kedua 192.116.10 itu ada di mana? Nah, dia mengirimkan sebuah pesan. Maka router 2 akan menjawab itu ke jalur 20.2 aja. Nah, karena di sini masih itu ada data-datanya itu kan. Dari router 2 itu baru maju ke 20.2 ini itu kan. Sampai di router 3 dia akan menanyakan spesifik hal router 3 alamat IP 192.16 tersebut itu di mana, langsung diarahkan ke PC yang memiliki IP tersebut. Nah, jadi kita perlu menambahkan, gak usah menambahkan 20.2 ya teman-teman, karena bertahap ya teman-teman. Untuk mengirimkan paket itu bertahap dari ini dari router 1 ke router 2 kemudian ke router 3 itu dan nggak bisa langsung ke sini ya teman-teman. Kita bisa lompat. Nah, karena di sini tidak harus melewati router dulu ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman untuk yang masuk gateway itu ini ketika melakukan sebuah daftar IP tetap gateway-nya itu jalur yang terdekatnya saja yang dimasukkan. Oke, kita coba di sini kita delete dulu. Kita coba minum paket dari PC ke PC 1 ke PC 3. Di sini masih in progress. Lalu di sini sudah successful. Ini kita coba ping PC 1. Ping 192.16.10.4. Di sini sudah reply bit. Ternyata di sini sudah membangun sebuah jaringan yang berbeda ya teman-teman. Itu konfigurasi yang IP routing ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi routing statik. Kemudian kita lanjut ke topologi 4 router ya teman-teman. Di sini kita sudah punya topologinya. Kita akan menentukan IP-nya lagi. Untuk IP jalurnya misalnya di sini eh sini 30.30.30.1/24. Terus kemudian di sininya sebentar ya, di sini kita ini dulu topologinya. Beralin dulu topologinya. Nah, kemudian di sini untuk yang di sini itu 30.30.30.1. Sini ininya bukan 124 tapi 30. Dan untuk yang di sininya titik 2/30. Nah, kemudian di sininya kita menggunakan 192.168.1.1/24.
Kemudian di sini 192.168.1.1.2. Sini kita hanya nah di sini dimulai dari router 2. Nah, dimulai dari router 3. Di sini kita konfigurasi network dan IP. Nah, interface GSS02 switch no shutdown, kemudian tambahkan IP ya. Di sininya satu ya teman. Kemudian titik 252. Lalu tinggal di router. Jadi kita ganti dulu namanya. Yang router 3 menjadi R4. Kemudian di router 4 nama interface GSS 0 shutdown. Kemudian IP address 30.30.30.22.55.55. Lalu interface G, kemudian IP address-nya titik 1.255. Dari sini selanjutnya kita konfigurasi IP di sini. Nah, mungkin untuk konfigurasi ini kita hanya menyiapkan topologinya dan untuk konfigurasinya itu di selanjutnya, teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi routing statik ya, teman. Nah, di sini kalau misalnya pakai static routing terus menerus itu kan di sini kita akan mengkonfigurasi di router keempat ya, teman. Di routing keempat. Nah, lalu di sini kita udah konfigurasi semuanya. Nah, maka dari sini kita tinggal menambahkan konfigurasi. Dulu kita dari router satu dulu ya, teman. IP jalurnya di sini ya, teman. IP route 30. Kemudian IP divisi 4 IP route. Oh, itunya apa ya, teman? Titiknya dua. Nah, kemudian di router kedua juga sama harus dikonfigurasi ya, teman. IP route 30.30. Ini sudah beres. Dia mendapatkan IP address dari PC 4 tadi. 192 titik 0. Di router, nah setelah router 2 kan sudah, di sini kita ke router 3, tidak usah menambahkan. Nah di sini tidak perlu menambahkan 30.0, itu kan di sini pasti udah ada. Di sini kita langsung aja kayak tadi CPC 4 titik 2. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu harus masukkan dua alamat IP.
empat alamat IP. Yang pertama itu jalur yang menuju ke router satu, kemudian ke router 2, dan yang terakhir ketiga itu IP dari yang akan kita daftarkan deskripsinya. Ke IP kedua 252, selanjutnya itu ke 31, kemudian daftarkan IP-nya juga 172.16.10.25.25.0, 30.30.1, kemudian IP route-nya 162.18.10.25.0, sudah selesai dan konfigurasi. Udah titik. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket PC 3 ke PC, dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. Kita coba. Sini pilot ya teman-teman. Masih pilot. Di sini kita coba lagi kirim ulang, atau misalnya diklik-klik di sini. Ini kenapa pilot? Karena di sini kita sudah memasukkan IP address dulu. Nah, di sini belum memasukkan IP gateway-nya. Sini kita coba dari command prompt aja. 172.16.10.2. Oh, kebanyakan. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita coba di delete, kemudian kita coba dari sini ke sini. Udah successful. Kita coba dari sini ke sini juga sudah successful ya, teman-teman. Kemudian dari PC 4 ke 3 dan ke 4 kita klik 2 kali. Kenapa di sini pilot ya, teman-teman? Sini harusnya sudah bisa ya, teman-teman. Harusnya sudah betul ya, teman-teman. Di sini kita tambahin dulu ya, teman-teman. Untuk yang ini saya belum menambahkan ya, teman-teman. Kita tambahkan aja yang 192. 10.0 satu. Nah, di sini kita coba lagi pakai satu dari dulu, dari misi 3 ke 4 itu udah sukses plus ya, udah sukses ya, teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi routing statik. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi topologi VLAN ya, teman-teman. Nah, video kali ini kita, nah, di sini kita akan membahas setting lagi, tapi ada pilihannya ya, teman-teman. Sebenarnya sih sama aja untuk konfigurasinya, tapi di sini supaya teman-teman nggak bingung gimana nanti kalau tahapannya ada switch nih di sini ya, teman-teman. Kita tambahin dulu ya, teman-teman. Ini misalnya ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya tembakannya itu si pilihannya itu dua ya, teman-teman. Sini kita coba atau satu aja mungkin. Di sini dua aja. Nah, lalu kita tambahkan IP ya, teman-teman. Tambahkan kabel. Lalu di sini kita tambahkan kabel. Di sini sudah ada ya, teman-teman. Seperti sebenarnya itu sama aja, kita tinggal konfigurasi IP aja di sini. Kita geser dulu ya, teman-teman. Nah, di sini udah beres ya, teman-teman. Tinggal tentukan ini pilihan berapa misalnya. Kita tentukan di sini pilihan 4, pilihan 5. Di sini misalnya punya IP-nya. Misalnya itu 44.44.44, misalnya titik nol aja, 124. Nah, kemudian untuk yang 5 itu 555 titik 55 titik 55 titik
0/24. Nah, jadi tidak perlu menambahkan IP jalur ya teman-teman, karena bukan menambahkan router ya teman-teman. Ini hanya menambahkan IP. Jadi kita setting dulu topologinya. Interface get 0/2 interface get 0/2, kemudian 0/2. Nah, kemudian kita namakan subinterface ya teman-teman, G 0/2.4 teman-teman. Lalu di sini kita namakan IPN 44.1.255.0 untuk encapsulation dot wakil 4. Lalu di sini baru IP address ya teman-teman, sorry salah tadi. Kemudian interface G 0/2.5 untuk yang sub interface 95 ya teman-teman. Encapsulation 5, lalu IP address 55 yang enter. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan DHCP ya teman-teman. Kita coba pakai IP DHCP untuk enter aja ya 4. Kemudian bentuknya itu 4 ya. Kita dua-duanya aja ya teman-teman. Kemudian untuk IP DNS untuk DNS servernya itu 8.8. Lalu selanjutnya itu IP DHCP untuk pilihan 5 kita situ aja. Pilihan 5 networknya itu adalah 5 titik 25. Defaultnya itu 55.55.55.1, DNS-nya itu 8.8.8.8. Nah, DNS servernya itu ada teman-teman. Nah, sudah beres ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu tinggal membuat pilihan di switch enable. Kita tentukan ya teman-teman pilihan 4, name pilihan 4, pilihan 5, kemudian name pilihan 5. Nah, di sini kita ke interface FA03, FA0, kemudian switch mode terang. Kemudian interface FA0/1 discord mengakses with access pilihan 4. Kemudian interface FA/2 switch akses kemudian saya akses pilihan 5. Enter sih. Oh, sorry salah. Nah, sih sudah beres. Ini tinggal mungkin itu untuk konfigurasi topologi pilihan. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi static routing ya teman-teman. Di sini kita akan memvalidasi IP address karena sebelumnya kan kita melakukan IP DHCP kan di sini. Kemudian kita ke desktop, kemudian ke konfigurasi, kemudian lihat di sini DHCP-nya. Nah, alhamdulillah sini sudah sukses ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful, udah ada otomatis. Kita cek juga di PC 6 apakah udah ada atau belum.
Sini juga udah ada juga ya teman-teman sukses dulu. Maka selanjutnya itu kita tinggal konfigurasi static routing ya teman-teman. Nah untuk konfigurasi static routing itu kita akan mulai dari router satu aja. Sebetulnya itu sama aja untuk konfigurasi static routing itu tinggal mendaftarkan IP-nya aja. Kemudian 10.10.10.2 untuk yang 55. Nah, sini udah beres di router 1, kita daftarkan di router 2. Kemudian IP route 44.14.14.250.0 tinggal tambah ubah aja yang 44-nya menjadi 55. Kalau sudah di sini kita yang terakhir di IP di router 3. Enable IP route 0 255.0 kemudian 30.2 coba ada. Kemudian sini tinggal daftarkan aja untuk IP address-nya aja, untuk zero-nya itu sama aja itu. Sekarang kita coba validasi apakah sudah memverifikasi atau sudah bisa terhubung atau belum. Nah, jadi sudah sukses ya teman-teman, kita coba lihat dulu. Nah, sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita coba ping di confirm-nya, ping ke root-nya. Nah, sini sudah replay, kita coba aja ya teman-teman, ping dari PC 4 ke PC 6. Udah. Nah, di sini sudah successful juga ya teman-teman. Semuanya itu sudah successful ya teman-teman. Untuk konfigurasi itu sama aja ya teman-teman, bedanya ada tambahannya aja dari sub interface ataupun teman-teman mau pakai IP DHCP tinggal tambahkan aja IP DHCP. Tapi untuk konfigurasi static routing ini sama aja ya teman-teman, tinggal mendaftarkan IP address-nya atau alamat address-nya beserta network-nya atau jalurnya. Nah mungkin segitu ya teman-teman untuk materi yang terakhir konfigurasi static routing. Nah mungkin segitu dulu untuk bab satu ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.